Teorema Laplace ini teman ya, pengertiannya ini, determinan dari suatu matriks sama dengan jumlah perkalian elemen-elemennya. Elemen itu apa? Isi di dalam matriks ya, dari sembarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Kofaktornya ini udah minggu kemarin kita pelajari, pertemuan 9. Di mana di dalam teorema Laplace ini ada yang mengenal ekspansi baris dan ekspansi kolom, teman-teman. Ekspansi baris itu apa? Berarti dia melakukan perluasan terhadap barisnya, sedangkan kolom melakukan perluasan pada kolomnya. Aturannya seperti ini. Dalilnya ya, rumusnya seperti ini, teman-teman. Oke, dengan rumus seperti ini kita akan bingung, tapi ini harus dihafalkan teman-temannya, dan kita akan lihat nanti contohnya seperti apa. Oke. Misalnya ada suatu determinan dengan ekspansi kofaktor pada baris, teman-teman. Kita akan coba determinan dengan ekspansi kofaktor pada baris. Ini ada matriks dengan ordo 3x3, artinya 3 baris, 3 kolom. Oke ya. Maka kita dengan menggunakan teorema Laplace ini, maka kita harus pertama dikatakan determinan matriks A dengan metode ekspansi kofaktor baris pertama. Kofaktor baris pertama itu sampai berapa kita carinya? Sampai 3 ya, ada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Kenapa? Memang ordonya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 baris, 3 kolom. Maka determinannya adalah seperti ini. A gitu ya. A11 lalu kofaktor 11 ditambah dengan A21, C21 ditambah A31, C31. Maka diturunkan menjadi ini sama dengan A11 determinan dari minor 11 dikurang A21 M21 plus seterusnya, teman-teman. Maka dari ini kita dapatkan lagi, diturunkan lagi, maka A11 dikali A2, A22, A23 ada. Ini perkalian skalar, teman-teman ya. A11 A2 kali determinan matriks ini. Dikurangin ini. Sampai sini, teman-teman. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada, yakin? Tidak ada yang aneh dengan rumus itu? Nggak ada yang aneh? Oke. Kalau ada merasa aneh, merasa janggal, merasa ditanya, merasa bingung kok jadi seperti itu, tanya ya. Saya akan skip dulu. Oke. Lalu, kita akan mencari determinan matriks A dengan metode ekspansi kofaktor baris kedua. Maka dilihat, A21 dikali dengan C21, kofaktor 21, ditambah A22, C22, dan seterusnya. Ini berlaku pada baris 2, teman-teman. Kofaktor baris 2. Diturunkan lagi, akhirnya menjadi ini. Ya. Perkalian sekarang A21 dikali determinan matriks ini, dikurang ini. Oke. Itu kofaktor baris kedua. Lalu, kita masuk ke kofaktor baris ketiga. Sama saja, berarti yang berubah adalah sekarang di sini, teman-teman. A3, baris 3, kofaktor baris 3, A32, dan seterusnya. Diturunkan lagi menjadi perkalian sekarang A31 dikali determinan A12, 13, 22, 23. Oke ya, itu. Masih belum ada yang mau bertanya tentang rumus itu? Belum ya? Lalu pada saat dia ekspansi baris, teman-teman, maka ada yang namanya harus juga diekspansi secara kolom. Determinan dengan ekspansi kofaktor pada kolom, misalkan matriks yang tadi, maka determinan dengan kofaktor kolom pertama, ini teman-teman, bersama rumusnya ya, A11, C11 ditambah seterusnya, setelah diturunkan akan menjadi ini. Cuman tadi perhitungannya ekspansi baris, sekarang ekspansi kolom, teman-teman. Kolom pertama. Kita lihat yang kolom kedua dan ketiga, bagaimana? Kolom kedua, berarti lihat depannya nih, A21. Kolom ketiga, A31.
kolom 2 baris 1, kolom 3 baris 1. Ya. Diturunkan dari kolom kedua seperti ini, kolom ketiga seperti ini. Ntar ada yang masuk. Oke, Desvin. Oke ya. Berarti kita sudah menurunkan, mengekspasi 3 baris, 3 kolom dengan determinan ordo 3x3, teman-teman. Nanti kita lihat contohnya lebih gampang lagi ya. Kita lanjut ke determinan matriks segitiga. Matriks segitiga ada berapa jenis, teman-teman? Yuk, yang ingat apa? Ada berapa? 2. Ya, 2. Betul, Imelda. 2 itu adalah ya segitiga atas dan segitiga bawah. Lupa ya. Jika A adalah matriks segitiga bujur sangkar itu apa? Matriks yang berjumlah ordonya sama. 22, 33, 44, 55, 66, dan seterusnya. Nah, dia merupakan segitiga atas atau segitiga bawah, maka determinan A adalah hasil kali diagonal matriks tersebut. Kalau contoh ini teman-teman determinan apa ini? Matriks segitiga atas atau segitiga bawah? Segitiga atas, Pak. Segitiga atas ya. Kita lihat diagonalnya 2, -3, 6, 9, dan 4. Berarti angka-angka yang terisi bukan 0 adalah di bagian atas yang ini. Maka ini adalah segitiga atas, teman-teman. Mencari determinannya seperti apa? Tinggal kalian kalikan sama semua ya. 2 kali -3 kali 6 kali 9 kali 4. Maka determinan matriks segitiga atas ini mempunyai determinannya sebesar -1296. Karena ada satu angka minus di sini, teman-teman, -3 ini. Maka hasilnya adalah minus. Itu ya, determinan matriks segitiga. Kita lanjut. Transpos matrik, teman-teman. Ya, transpos matrik. Nah, transpos matrik itu apa sih? Jika A adalah suatu matriks M kali N, baris, kolom, maka transposnya seperti apa? Dinyatakan oleh modelnya A gini, lambangnya. Ya, A transpos, tapi T-nya di atas, teman-teman, superscript. Dan didefinisikan dengan matriks N kali M. Asalnya A-nya adalah M kali N, setelah ditranspos kebalikannya. Jadi N kali M. Kalau ini baris kolom, maka setelah ditranspos menjadi kolom baris, teman-teman. Ya, kita lihat contohnya. Ada matriks A. Ya. Matriks A dengan ordonya 3 kali 2 nih ya. 3 kali 2 atau 2 kali 3? Ordonya berapa? 32 atau 23 tuh? 3 kali 2, Pak. 32 ya, karena barisnya 3, kolomnya 2. Setelah ditranspos, teman-teman, maka dibalik yang asalnya M, ya asalnya M jadi M-nya dibalik, M-nya di depan jadi M-nya di belakang. Artinya yang kotak merah ini, yang saya kasih kotak merah ini, teman-teman, yang asalnya posisi dia baris ya ke bawah ya 1, 3, 5. Setelah ditranspos sebenarnya jadi gini, dia dirubahnya nih, teman, diputar. Nah, gini. Ya. 135-nya nggak ikut karena beda objek, teman-teman. 135. Maka ini menjadi 135 seperti ini. Ya. Sama juga dengan yang biru, yang asalnya dia baris ya, ditranspos jadi apa? Jadi gini. Maka asalnya dia 246 ke bawah, sekarang jadi kolom 246 ke samping seperti itu. Paham ya? Putar saja dirotasi. Itu kalau matrik ordo 2 kali 2. Bagaimana kalau 3 kali 3? Ya sama saja. Putar, asalnya baris, posisinya jadi di atas, jadi kolom. Lalu yang ini sama, diputar lagi, mengisi pada baris kedua, ini pada baris ketiga. Oke ya. Itu hanya merubah posisi saja, asalnya dia baris, pasangkan ke kolomnya. Ya, makanya yang disebut dengan M kali N, jadi N kali M. Ya.
Pada transpose matrik, teman-teman, ada sifat-sifat yang harus kita pahami. Ada 4 sifat. Yang pertama A plus B transpose atau transpose A plus B itu sama dengan transpose A ditambah transpose B. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua ini, ya, transpose A ditransposkan lagi, teman-teman. Akibatnya apa? Menjadi A. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, perkalian AB, transpose perkalian AB, itu sama dengan transpose B dikali transpose A. Lalu yang keempat, perkalian skalar A ditransposkan itu sama dengan perkalian skalar A transpose. Ya. Oke, saya akan membuktikan atau mencari bukti apakah nomor 1 sifat-sifat ini terpenuhi atau tidak sih, terbukti atau tidak. Contoh gini, teman-teman. Kita akan periksa aturan nomor 1. Ya. Besar. Dikatakan bahwa apa? Nah, ini ya. A plus B atau transpose A plus B itu sama dengan transpose A ditambah transpose B. Kita lihat pertama-tama. A-nya ini, contohnya ya, A11, A12, A13, 2 kali 3. 2 kali 3. Lalu pada saat ditranspose, B-nya adalah B1, B11, B12, B13. Kita punya 2 matrik. Matrik A 23, matrik B 23. Sekarang kalau kita jumlahkan, ya, kita cari ini ya, A plus B ini ya. Nah, ini A plus B ini, maka kita jumlahkan saja matrik A ditambah matrik B. Ini tambah ini. Ingat teman-teman, pengurangan penjumlahan pada matrik itu harus sifatnya ukuran atau ordo yang sama ya. 23 hanya bisa ditambahkan dengan 23. 32 hanya bisa dikurangi oleh 32. Maka pada saat kita jumlahkan matrik A dengan matrik B, tinggal jumlahkan saja unsur-unsur elemennya yang sesuai dengan posisinya masing-masing. A dengan B, A12 dengan B12, dan seterusnya. Maka kita dapatkan adalah hasil elemennya adalah A11 ditambah B12 dan seterusnya. Masih tetap skalar ordonya adalah 2 kali 3. Kita sudah dapat yang A plus B-nya, teman-teman. Kita cari ya untuk membuktikan ya. Maka pada saat ditranspose, teman-teman, kan A plus B ditransposkan. Kita sudah dapat nih A plus B-nya. Maka kita transposkan. Asalnya 2 kali 3, ordonya menjadi 3 kali 2. 1, 2, 3, 1, 2. Dirubah posisinya, teman-teman ya. Ini kita lihat ini yang terjadi jadinya. Nah ini teman-teman. Itu ditranspos kan ke sini. Maka ini menjadi ini. Nah, ini teman-teman. Lihat ya. Asalnya ukurannya 2 kali 3 ditransfer menjadi 3 kali 2. Sorry, ini ngebloknya kurang ini. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Yang merah, nanti yang bawahnya yang biru. Jadi dibalik. Oke. Kita sudah dapat A plus B, lalu ditransposkan. Berarti kita dapat yang ini ya. Apakah betul katanya sama dengan transpose A ditambah transpose B? Kita lihat di sini. Transpose A-nya seperti apa? Transpose A yang asalnya ini ditranspos jadi asalnya 23 jadi 32. Ya, jadi gini. Yang B ini ditransposkan jadi ini. Maka dikatakan kalau bagaimana dengan A transpose A ditambah transpose B?
Berarti ya tinggal tambahkan ini sama ini saja. Maka hasilnya adalah ini teman-teman. Ya. Ini sama dengan mana? Sama dengan ini, teman-teman. Ntar ada yang masuk dulu nih. Sandy. Sampai sini paham, teman-teman? Paham ya? Jadi bukti yang pertama, A plus B transpose, atau transpose A plus B itu sama dengan transpose A ditambah transpose B, terbukti, teman-teman, seperti ini. Ya, nih buktinya. Ini A plus transpose B, ini adalah transpose A ditambah transpose B, seperti ini. Terbukti. Kita lihat bagaimana yang kedua. Sifat yang kedua yang ini. Ya, kita lihat. Sebuah transpose, sebuah matrik yang ditranspose, lalu ditransposkan kembali, maka akan kembali menjadi matrik asal, teman-teman. Sama halnya kalau kalian sebuah bilangan negatif, lalu dikalikan dengan negatif. Ya, maka hasilnya akan menjadi positif ya. Nah, gitu. Sama, tapi harus kita buktikan. Kita lihat lagi. Ada matrik A dengan ukuran 2 kali 3. Lalu transposnya seperti ini. Dibalik ya. Coba. Maka setelah ini ditranspos matrik A, ditransposkan kembali. Maka hasilnya apa? Balik lagi ke sini, teman-teman. Ya. Maka terbukti bahwa aturan nomor 2 ini, teman-teman ya. Nah, transpos A ditransposkan akan kembali pada matrik itu sendiri. Terbukti dengan ini, teman-teman. Ini transposnya, lalu ditransposkan kembali lagi ke sini. Nah, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Kalau ada, potong saja langsung interupsi ya. 15, slide 15. Sekarang kita belajar yang namanya matriks simetri. Belum, nanti aja. Bentar dulu. Matriks simetri. Matriks simetri apa? Sebuah matrik dikatakan simetri apabila hasil dari transform matrik A sama dengan matriks A itu sendiri, teman-teman. Ya. Ketika dia ditranspos, maka matrik itu kembali menjadi dirinya sendiri. Tadi kan sifatnya transpos A ditransposkan kembali. Ya, menjadi kembali ke matrik itu sendiri. Tetapi yang dikatakan matriks simetri, saya ulang lagi, matriks simetri adalah jika suatu matrik ditranspos, dia kembali kepada dirinya sendiri, kepada matrik itu sendiri. Contohnya seperti apa ini, teman-teman? Ya, saya besarkan. Ada contoh satu, matriks dengan ukuran 3 kali 3, teman-teman. Ya. Lalu, si matrik ini, yang A ini ditranspos ke sini, ke bawah. Kalian lihat, ada bedanya nggak? Matrik A dengan matrik yang ditranspos, transpos A-nya. Nggak ada. Betul ya? Nggak ada ya? Ya. Lalu yang contoh 2, yang modelnya ordo 2 kali 2, 21, 1, 2. Matrik B ini, yang berisi 21, 1, 2, ditranspos. Kembali lagi ke dirinya sendiri. Nah, kalau ditranspos, kembali pada dirinya sendiri, pada matrik yang sama, maka itu yang dikatakan namanya matriks simetri. Kayak kita ingat-ingat masa lalu, teman-teman. Kalian pernah tahu yang disebut dengan bangun simetri? Matematik? Lupa ya? Matriks simetri itu gini kan, teman-teman ya. Kalau adalah sebuah bangun, jika dia diputar satu kali, maka dia kembali pada posisi semula. Itu bangun simetri kan ya? Contohnya apa? Bujur sangkar. Dia diputar nih, putar gitu kan? Ternyata kembali pada posisi semula. Tapi kalau misalnya persegi panjang, matriks simetri bukan? Diputar dia. Jadi begini ke atas. Oh, bukan. Gitu ya.
Itu teman-teman yang namakan kita sedikit ya, yang maksud dengan simetri itu seperti itu. Jadi sekali lagi, matriks simetri adalah jika dia ditranspos kembali kepada dirinya sendiri, tidak berubah, ya, baik tidak berubah ukuran atau unsur elemennya teman-teman, jadi tetap sama. Itu matriks simetri. Lalu ada yang namanya inverse matrix. Tadi transpose, sekarang inverse. Kalau inverse itu kebalikannya teman-teman. Ya. Dikatakan inverse adalah jika A dan B matrik bujur sangkar. Sekali lagi, matrik bujur sangkar berarti ordonya adalah 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 3, dan seterusnya. Yang berordo sama. Dan berlakulah seperti ini, inverse matrix. A kali B, matrik A dikali B, itu sama dengan matrik B dikali A. Ya, sifat komutatif ya, dipindahin ya. A kali B sama dengan B kali A, maka itu menjadi sama dengan matrik identitas, teman-teman. I itu identitas. Ya, pertemuan minggu lalu kita sudah tahu matrik identitas itu seperti apa, gitu ya. A kali B sama dengan B kali A sama dengan matrik identitas. Itu berlaku sifat seperti itu. Maka dikatakan kalau ada statement seperti ini atau pernyataan seperti ini, maka adalah A sama dengan B1, B pangkat 1. Atau dikatakan adalah, dibacanya seperti ini. Lambangnya -1 ya teman-teman. Kalau tadi kan T di atas, sekarang adalah -1 untuk inverse. A sama dengan B inverse, berarti adalah A adalah inverse dari B. Ya. Dan sebaliknya kalau yang ini. B sama dengan inverse tadi, berarti dibacanya apa? B adalah inverse dari A. Formulanya teman-teman, ya, ini formula yang harus dihafal bahwa untuk mencari inverse matrix adalah dengan menggunakan rumus inverse A itu sama dengan 1 per determinan A. Ya, sekali lagi saya ulang. 1 per determinan A dikali dengan ADJ ini singkatan dari adjoint. Ya. Berarti saya ulang lagi, inverse A didapat dari apa? 1 per determinannya dikali adjoint A. Oke, ini istilah baru adjoint ya. Kita nanti cari tahu bagaimana yang disebut dengan adjoint itu. Lalu jika misal gini ya, ada ordo 2 kali 2, inverse matrixnya seperti apa? Maka inverse matrix A adalah 1 per determinannya. Determinan dari A apa? Ingat ya, A kali D, perkalian diagonalnya A kali D dikurang B kali C, atau C kali B. Jadi 1 per determinannya adalah A kali D dikurang B kali C. Dikali dengan adjoint-nya, teman-teman. Adjoint-nya seperti apa? Harus diingat, kalau untuk ordo kali 2, khusus ordo 2 kali 2, teman-teman. Maka D, oke, tadi kan asalnya diagonalnya AD, sekarang dibalik jadi DA. Itu ya, dibalik. Yang diagonalnya asalnya AD jadi DA, dibalik. Tetapi posisi yang diagonal ke arah samping, ke arah kanan atas ini, itu posisinya tetap BC, tetapi hanya menambahkan tanda minus pada masing-masing elemennya. Yang dibalik apa? Yang diagonal asalnya AD dibalik, ya, DA. Bagaimana unsur yang di kanan atas sama kiri bawah? Tetap, tetapi hanya menambahkan simbol minus. Paham ya? Oke. Rumusnya seperti ini. Inverse A sama dengan 1 per determinannya dikali dengan adjoint A. Khusus untuk metrik 2 kali 2, teman-teman, seperti ini. Adjoint-nya. Ya. Ini mencari inverse matrix dari 2 kali 2, teman-teman ya. Inverse matrix saya tambahkan saja kalau supaya ini. Ini supaya jelas, 2 kali 2. Kenapa? Inverse matrix 3 kali 3, 3 kali 3, 3 kali 3 lagi. 3 kali 3 adalah berbeda, agak panjang sedikit.
Sama seperti mencari determinannya dengan menggunakan metode Sarus, teman-teman ya. Ya kan? Sebentar, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya, maaf ya. Nah, jadi untuk inverse matrik 2 kali 2, rumusnya ini, teman-teman. Sebenarnya untuk 3 kali 3 juga sama. Rumusnya adalah inverse A 1 per determinannya dikali adjoint A. Sekarang bagaimana kalau dengan yang namanya inverse 3 kali 3, teman-teman? Contohnya gini ya. Tadi kan bentuknya tidak berisi angka-angka, unsur elemennya tidak berisi angka-angka. Bagaimana kita buat unsurnya ada angkanya? Tentukan inverse dari metrik A. Metrik A-nya adalah 3152. Kita jawab. 3152, maka determinannya, kita cari determinannya dulu, teman-teman ya. Kenapa? Kan tadi rumusnya dikatakan 1 per determinan. Determinan dari 3152 adalah 3 kali 2. Ini ya, 3 kali 2 dikurang 1 kali 5. 6 kurang 5, hasilnya adalah 1. Maka, kita buat tadi sesuai dengan rumusnya untuk mencari determinan. Mencari inverse. Ini ya. Inverse A itu sama dengan 1 per determinannya, berarti determinannya dapat 1, 1 per 1 dikali add join-nya, teman-teman. Yang ini. Ya. Add join-nya yang mana? Ini.
Ya, lihat. Kita yang mana teman-teman? Nih ya. 1 per determinan dikali add join A. Add join A yang mana? Nah, asalnya matriknya 3152. Pada saat jadi add join dia dibalik jadi 23. 15-nya pada posisi yang sama tapi kasih tanda minus. Minus 1, minus 5. Maka didapat adalah 1 per 1. 1 per 1 dikali ini. Ini perkalian skalar teman-teman ya. Berarti 1 kali 2, 1 kali minus 1, 1 kali 5, 1 kali minus 5, dan 1 kali 3. Didapat 2 minus 1 minus 5, 3. Jadi inverse matrik A 3152 adalah 2 minus 1 minus 5, 3. Ya, seperti itu. Nah, kita coba lanjut ke inverse yang 3 kali 3. Ya, 3 kali 3. Ini agak seru teman-teman nih. Serunya nggak seperti 2 kali 2, rada-rada panjang sedikit ya. Untuk matrik ordo 3 kali 3, maaf, inverse matrik menggunakan metode add join. Misal matrik A-nya adalah 123, 253, 108. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah pertama, tentukan determinannya sudah pasti teman-teman ya. Nah, karena mencari determinan 3 kali 3 tidak semudah seperti 2 kali 2. 2 kali 2 ya sudah, perkalian diagonalnya dikurangkan gitu kan. Tetapi Sarus adalah, bagaimana metode Sarus teman-teman, ada yang ingat? Guntur ingat nggak? Ingat Pak. Ya, gimana Guntur Bay? Jadi kita menarik garis diagonal 3 buah dari 1, 2, 3. Terus ditambahin kolom pertama sama kolom kedua. Oke, good ya. Setelah kolom 3. Ya, berarti karena dia 3 teman-teman, kita harus mencari diagonalnya, maka metode Sarus ini adalah menambahkan yang dikatakan Bayu tadi, Guntur Bayu, bahwa menambahkan 2 kolom pertama dari matrik itu ya, didempetkan di sebelah kanannya. Oke ya. Nah, berarti kalau dibuat Sarus ini, matrik dengan Sarus berarti 123, 253, 108, ada 2 lagi di sini. Ya. Oke, teman-teman, saya coba ya. Jadi seperti ini ya. Ini asalnya. Sorry. Mau saya crop kok ini. Nah, ini teman-teman ya. Metode Sarus itu gimana? Berarti yang dikatakan Bayu tadi, kita menambahkan 2 kolom lagi dari matriks tersebut. Ini teman-teman. Gitu ya. Betul ya Guntur Bayu ya? Dan semua ya? Iya Pak. Ya. Jadi kalau 3 ini, 3 kali 3, maka kita membuat dengan menggunakan Sarus. Sarus itu seperti apa ya? Seperti ini. Oke, kita cari determinannya. Berarti kita akan mendapatkan yang Sarus tadi ini. Ini berantakan itu, banyak. Nah, ini. Ya. Kita cari determinannya dengan Sarus. Maka kita buat, tambahkan lagi kolom 1, kolom 2 lagi dari sini. Lalu kita tarik garis, teman-teman. Ya, kita ya tinggal membuat seperti ini. Oke, tertutuplah ini ya.
Maka sudah kita tambahkan dengan sarus, maka kita perkalikan saja, tarik diagonal dari paling kiri atas, tarik garis lurus, diagonal, 2 tarik garis lurus, 3 tarik garis lurus. Maka kita akan dapatkan, teman-teman, perkalian yang ini, ya, yang kiri ini dengan yang sini. Maka 158 kali 231 tambah 32, 3 kali 2 kali 2 kali kosong. Yang ini kan. 1 kali 5 kali 8, lalu 2 kali 3 kali 1, 3 kali 2 kali 0. Oke. Ya, saya kembalikan lagi sini. Nah, biar kelihatan. Berarti yang merah itu yang perkalian pertamanya. Ya, ini pasti masih ingat ya, minggu kemarin. Maka kita dapatkan, lalu dikurang perkalian yang sini, yang ke arah kanan atas. Maka kalau kita jumlahkan, 40 tambah 6 tambah 0, bentar lagi, 3 tambah ini, tambah 3 kali 2 kali 0, kita akan dapatkan ini, 40 tambah 6 tambah 0, dikurang ini, teman-teman. Diagonal yang ke arah kanan. Berarti 32 tambah 0 tambah 15. Maka kita dapatkan adalah 46 kurang 47, kita mendapatkan minus 1. Determinannya minus 1. Ya, dengan sarus. Lalu sekarang, kita coba lagi, apa langkah yang kedua? Menentukan minornya. Ya, minornya bagaimana? Nih. Sebentar, teman-teman. Oke. Maka kita cari minornya. Nah, ini minor juga pertemuan minggu lalu. Minornya apa? Minor A11. Dapatnya dari mana? Ya. Maka kita dapatnya dari sini. Saya ulang lagi, minggu lalu saya review lagi ya. Oke. Lihat teman-teman. A11 itu dapat 5308 dari mana? Dari sini. A11 berarti kita akan menutup baris 1, kolom 1. Nah, masih ingat minggu lalu? Cari minor ya. Maka kita dapatkan determinan 5308. Ini dia. Kalau sudah ordonya 2 kali 2, maka lakukan cari saja determinannya seperti biasa. 5 kali 8 dikurang 3 kali 0, maka 40 kurang 0. Hasilnya adalah 40. Ada berapa sih Pak minornya? Minornya pasti ada 9. Karena elemennya ada 9, teman-teman. Kalau minor 4, minor 2 kali 2 adalah 4. Oke, sekarang A12. Dapat 13 dari mana minus 13? Oke, 1, 2. Baris 1, kolom 2. Tutup seperti ini, teman-teman. Nah, kita dapatkan 23, 2318. Kalikanlah, 8 kali 2, 16, dikurang 1 kali 3. 16 kurang 3, tapi ada minusnya, teman-teman. Ada bertanya nggak dulu sini sebelum saya lanjut? Tentang minor ini. Yang A12 itu kenapa di minus, Pak? Nah, ya. Ini teman-teman, baru terlihat sekarang. A12 kenapa di minus? Waktu saya tanya sama kalian di sini, teman-teman. Ini teman-teman.
Ya, kalian tidak bertanya. Saya udah pancing di sini. Kenapa A21C21 ditambah A22C2 kok ke bawahnya jadi di minus? Perhatikan betul nggak? Rumus atasnya apa? Plus kan? Kok di bawahnya jadi minus, diturunkan jadi minus? Dari mana jalannya gitu? Ini ada kaitannya dengan yang ini, teman-teman. Ya. Ini ya. Siapa yang bisa jawab sebelum saya jawab? Mohon maaf, saya ngopi dulu biar agak cerdas dikit, teman-teman. Siapa yang bisa jawab? Kenapa yang 1,2 jadi minus? Kalian tahu? Dari yang kofaktor bukan? Dari kofaktor. Seperti apa kofaktornya, Valen? Kan kalau kofaktor 21 berarti yang 1 pangkatin 2 minus 1 gitu. 2 plus 1. Oke, good ya. Nanti ntar lagi. Oke, teman-teman. Jawaban Valen itu yang akan saya jawabkan pada kamu, Pak. Kenapa di sini, Pak? Kenapa 1,2 adalah minus? Valen ingat, oke, pada saat kita mencari apa? Kofaktor ya, Valen ya. Kofaktor itu kita lihat, teman-teman. A11 itu adalah berarti dia CIJ, ya kan? Baris 1 tambah 1 itu pangkatnya, pangkat baris 1 tambah 1. Di sini kan kalau di rumusnya adalah seperti ini, teman-teman ya, saya buat ya. Minggu lalu sebenarnya kita buat sebenarnya kan gini. Minus 1 besar dulu. Minus 1, teman-teman, dikali apa? CIJ, gitu ya. CIJ. Ini hanya depannya aja saya ambil ya. Nanti lengkapnya lihat yang pertemuan minggu lalu. Selalu semua depannya sebenarnya gini, teman-teman. Minus 1 kali kofaktornya. Maka kalau IJ berarti adalah I-nya berapa? 1. J-nya berapa? 1 juga. Maka untuk yang pertama ini kenapa plus? I-nya 1, J-nya 1. Minus 1 pangkat bilangan genap, angka genap akan menghasilkan 1, teman-teman. Ya, makanya A11 itu menghasilkan positif. Pertanyaan tadi, kenapa Pak yang 1,2 jadi minus? Oke. Kalau 1,2 berarti ini, teman-teman, ya. Kenapa ini kah gerangan? Ya. Teman-teman. Ya. Kalau yang 1,2 maka dia menjadi 1,2. Kalau 1,2 dijumlahkan 3 minus 1 pangkat bilangan ganjil akan menghasilkan minus. Maka ini menjadi minus. Juga sama. Ya. 1,3 menghasilkan berapa? 4. 4 genap berarti adalah positif. Ini 21. Kenapa jadi minus? Karena dia 2 plus 1 jadi 3. Pangkatnya genap, pangkat ganjil akan menghasilkan minus, pangkat genap akan menghasilkan plus. Terjawab ya, bentar ya? Ya, Pak. Oke ya, seperti itu. Nah, sama dengan yang tadi, yang kenapa setelah diturunkan jadi minus? Awalnya dari sini, teman-teman. Pertemuan kita minggu lalu tentang kofaktor. Oke, saya lanjut ya. Begitu seterusnya, teman-teman. Kita ambil misalnya yang ini, yang A33. A33 jadi positif, kenapa? 3 tambah 3, 6. Ya, 6 itu menghasilkan positif. 33, baris 3, kolom 3. Maka menghasilkan 1,225. Determinannya adalah 5 kurang 4 sama dengan 1. Gak masalah ya. Kita lanjut ya.
Oke. Kita lanjut sekarang. Kita sudah ketemukan minornya teman-teman ya dengan cara kofaktor. Lalu tentukan kofaktornya ini. Oke, kita dapat dari matrik A 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8, kita mendapatkan kofaktor 40 minus 13, 5. Ini dari mana? Ini dari mana teman-teman? Dari sini. Ya. Dapatnya dari sini. A11 itu berapa? 40. A12 yang mana? Yang ini. A13 mana? Paham ya? Oke. Matriknya sudah kita temukan, kofaktornya ini 40, 13, minus 13, minus 5. Dapatnya dari mana? Dari sini. Yang kita cari tadi. Tinggal kita isi. Maka kita buat add join-nya teman-teman. Ya. Add join-nya adalah 40, 16, 9, 13, 5, 3. Add join A dari mana? Kita lihat. Add join-nya dari kofaktor ini, teman-teman. Bukan dari sini, tapi dari kofaktornya. Oke, sama. Lihat add join-nya adalah 40. Dibalik, teman-teman ya. Add join dari kofaktor adalah transpose dari kofaktor, teman-teman. Betul nggak? Add join di sini pada 3 kali 3 itu didapat dari transpose kofaktornya. Betul tidak? Coba perhatikan. Betul ya? 40 minus 13 minus 5 minus 16 5 minus 2. Ditranspose-kan teman-teman. Asalnya dia kolom ya. Baris, kolom ya, ke samping gini. Maka pada saat menjadi add join apa? Ini ditransposkan. Paham teman-teman? Add join dari sebuah metrik 3 kali 3 itu merupakan transpose dari kofaktornya. Sampai sini paham? Ya, agak panjang ya kalau 3 kali 3 ya. Tapi wayahnya begitunya. Oke ya, udah dapat kita kofaktornya, udah dapat add join-nya, udah dapat determinannya, maka kita lanjutnya apa? Kita masukin inverse-nya dengan menggunakan rumus 1 per determinan itu. Maka rumus inverse matrik adalah 1 per determinan A. Determinan A berapa tadi? Minus 1 ya teman-teman ya. Nah ini. Ya, saya buka lagi nih supaya ini teman-teman. Determinan dari matrik yang 3 kali 3 adalah minus 1. Kita lihat. Sekarang mencari inverse-nya gimana? 1 per determinan, 1 per minus 1 per minus 1. Hasilnya minus 1. Kalau sudah ini kan berarti adalah minus 1 kan? Tinggal perkalian aja, perkalian skalar teman-teman. Minus 1 kali 40, minus 1 kali 16, minus 1 kali 9, minus 1 kali minus 13, dan seterusnya. Kalau perkalian minus berarti tinggal membalik saja tandanya ya. 40 jadi minus, asalnya minus jadi plus, gitu ya, dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Untuk mencari inverse matrik 3 kali 3, cari determinannya, cari kofaktornya, cari minornya, cari add join-nya. Ya, agak panjang. Ada 4 proses yang harus dilalui. Bisa kita lanjut? Saya? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita masuk yang namanya operasi baris elementer, teman-teman. Ya, operasi baris elementer. Baris pada matriks dapat dikatakan juga sebagai persamaan, teman-teman. Persamaan apa? Persamaan linier. Ya.
Matrik itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai persamaan linear. Artinya apa? Kalau ada matriks 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8, maka dapat dikatakan baris 1 yang lambang warna merah ini, saya kasih kotak merah, adalah persamaan X plus 2Y sama dengan 5. Ya. Pak, X-nya dari mana? Y-nya dapat dari mana? Itu adalah sebuah variabel yang kita buat sendiri, teman-teman. Boleh nggak pakai S, pakai A, pakai B? Boleh saja. Ya, misalnya A plus 2B sama dengan 5. Boleh seperti ini. Ya. 1, 2, oh sorry ini bukan 5 teman ya, tapi 3. X-nya dari mana? X-nya kan 1. Ya. X ini yang angka 1 ini kita lambangkan dengan variabel, kita wakilkan dengan variabel X, 2 ini kita wakilkan dengan variabel Y, 3 ini kita buat sebagai hasil linearnya. Ada yang membuat seperti ini, X plus 2Y sama dengan 3. Atau ada juga membuat seperti ini teman-teman. Plus 3 Z. Ada yang membuat seperti gitu. Kan persamaan harus ada sama dengannya Pak, betul. Gitu ya. Dia bilang ada yang buat seperti gini, ada yang membuat sama dengan plus 3. Atau ada juga yang buat gini teman-teman. Ini saya potong dulu. Ya. Sabar ya, saya Ctrl+C, Ctrl+V. Misal ya. Lalu saya format. Crop. Nah, gini teman-teman. Misal ya. Maka kalau seperti ini, 1, 2, 3, 2. Ada yang buat gini, 3Z sama dengan 2. Gitu ya. Baris di bawahnya bagaimana? 2X plus 5Y. Ya, kalau mau dibuat yang garis bawahnya adalah 2X plus 5Y ditambah 3Z tambah 3Z sama dengan 5. Nah, jadi matriks itu adalah sebuah persamaan linear, teman-teman. Bisa dikatakan sebuah persamaan linear. Yang tadi boleh nggak, Pak? Misalnya nggak ada yang nggak ada ini, yang nggak ada gitu ya. Ini nggak ada. Ya ada yang buat seperti itu. Yang saya katakan tadi. X plus 2Y sama dengan 3. Tapi yang jelas, matriks ini merupakan sebuah persamaan linear. Oke ya. Nah, pada saat ini menjadi sebuah persamaan linear, teman-teman, matriks ini bisa dimodifikasi. Oke. Bagaimana cara memodifikasi matriks supaya bisa menjadi dianggap sebuah persamaan linear, teman-teman? Caranya ada dengan 3 cara. Modifikasi matriks ini, yang pertama dengan mengalihkan dengan bilangan yang bukan 0. Sekali lagi, yang bukan 0 dikalikan boleh. Dengan angka sembarang tapi bukan 0. Yang kedua, menukarkan sembarang 2 baris. Tukarkan baris 1 dengan baris 3, baris 2 dengan baris 3, atau baris 2 dengan baris 1. Boleh seperti itu modifikasi. Supaya apa? Dimodifikasi ini supaya sama. Ya. Kan persamaan linear ya. Lalu menambahkan dengan kelipatan baris lain. Boleh. Ya, nanti kita lihat bagaimana contohnya. Operasi baris elementer. Contoh teman-teman. Ya. Diketahui matriks, ada matriks P, Q, R. Ya, dengan masing-masing unsur elemennya. Maka dikatakan gini, tentukan operasi baris elementernya dari matriks ketiga matriks ini atau serangkaian operasi baris elementer yang mengubah matrik-matrik. Yang pertama, tolong katanya tentukan operasi baris elementernya.
Supaya apa? P itu menjadi Q. Matriks P menjadi Q. Kalau kalian lihat atau kita lihat teman-teman, matriks P dan Q tidak sama ya isinya ya, tidak sama. Tapi bagaimana supaya ini menjadi sama dan dianggap sama? Kenyataannya teman-teman, ya kenyataannya apa? Kenyataannya bahwa P dan Q itu mempunyai baris yang berbeda. Yang mana teman-teman yang mempunyai baris yang berbeda dia? Baris berapa P dan Q yang berbeda itu? Yang pertama, Pak. Oke, maka kita dapatkan ya teman-teman. P dan Q mempunyai satu baris yang berbeda, baris pertama. Ini 1024, ini minus 1, minus 1, minus 1, 0. Ya, baris 2 dan 3-nya sama. Maka kita harus memodifikasi baris yang berbeda supaya P dan Q itu dianggap sama. Ya, oh ini ada yang berbeda, baris 1 beda nih P dan Q-nya. Oke, ini yang harus kita modifikasi. Modifikasinya bagaimana? Dengan 3 cara tadi, teman-teman. Ya, boleh mengalihkan dengan sesuatu bilangan asal bukan 0, atau menambah baris, ya, atau mengalihkan dengan itunya. Oke, kita lihat. Yang merah ini adalah baris yang berbeda pada baris 1 P dan Q. Matriks P dan Q yang berbeda hanya pada baris 1 yang merah. Oke ya. Maka kita perlu modifikasi baris 1. Bahkan sini. Kenapa modifikasi baris 1? Karena dia yang berbeda, teman-teman. Nah, pada saat dia berbeda harus dimodifikasi supaya sama. Maka kalau kalian lihat kemungkinannya, teman-teman, maka kemungkinannya adalah mengurangkan baris 1 dengan baris 2. Ya, cara modifikasi ya, teman-teman ya. Boleh mengalihkan atau dengan menukarkan sembarang baris atau menambahkan dengan lipatan baris. Mengalihkan di sini artinya, teman-teman, boleh masuk operator matematik. Plus, minus, kali, dan seterusnya. Maka kita mendapat modifikasi nih baris 1. Cara modifikasinya bagaimana, Pak? Oke. Yang kita modifikasi yang P. Kenapa yang P? Karena P ini akan dibuat menjadi sama dengan Q. Jadi yang harus menyesuaikan yang mana? Baris 1 matriks P dong. Itu ya, menyesuaikan. Caranya, maka kemungkinannya adalah mengurangkan baris 1 dengan baris 2. Ini langsung kalian bisa langsung dapat. Kenapa? Karena saya tuliskan di sini, teman-teman. Tetapi kalau ini menjadi soal, maka kalian harus jeli melihatnya. Ya, di sini udah langsung. Kemungkinannya adalah mengurangkan baris 1 dengan baris 2. Betul nggak sih? Baris 1 ini. Baris 2 ini. Ingat, teman-teman, fokus pada matriks P. Kemungkinannya, teman-teman, mengurangkan baris 1 dengan baris 2. Baris 1 mana yang merah? Baris 2 yang di bawahnya. Belum. Oke ya. Maka kalau kita lihat kemungkinannya, kurangi baris 1 dengan baris 2. Baris 1 mana? 1 nih. 1 dikurang 2. Hasilnya berapa? Minus 1, teman-teman ini. Ya, kita lihat nih kemungkinannya apakah baris dengan baris 2 atau ditambahkan dengan 2. Kalian lihat saja. Oh iya. Ini udah langsung. Kalau misalnya bagaimana kalau dikurangkan? Baris 1 dengan baris 2. 1 kurang 2. Hasilnya mana? Harus di sini, teman-teman. Minus 1. Oh, dapat betul ya. Betul nggak yang keduanya? Lihat lagi. 0 dikurang baris 2. 1. 0 kurang 1 apa? Minus 1. Oh, benar juga. Gitu. Lalu 2 dikurang 3. Sekali lagi, baris 1 kurang baris 2. 2 kurang 3. Betul nggak hasilnya ini minus 1? Oh, betul, minus 1. Lalu lihat lagi yang terakhir. Berlaku nggak itu? Kurang baris 1 kurang baris 2. 4 kurang 4. 0. Oh, betul.
Maka modifikasi yang kita lakukan adalah mengurangi baris 1 dengan baris 2, teman-teman yang ini. Ya. Berarti dapatnya apa, teman-teman? Ya. Maka P menjadi Q itu adalah operasi baris elementernya adalah B1 kurang B2, teman-teman. Paham? Baris 1 kurang baris 2. Yang dirubah mana? P menuju Q atau P menjadi Q. Maka yang harus dirubah adalah P-nya, bukan Q-nya. Karena P harus menyelesaikan ke Q. Oke, itu ya. Nah, kalau nanti kalian temu teman-teman ada misalnya di sini B1 ini, atau saya buat misalnya gini, R1 dikurang R2. Ini sama teman-teman. Cuman saya menggunakan misalnya ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Inggris. B1 berarti baris 1. R1 itu apa? Row 1, baris 1 juga sama. Ya, di sini menggunakan bahasa Indonesia baris, yang ini menggunakan row R. Nggak jadi masalah gitu ya. Maka kita dapat P menjadi Q adalah B1 kurang B2 atau row 1 kurang row 2. Maka P dan Q akan menjadi sebuah persamaan, teman-teman. Paham ya? Kita lanjut yang kedua. Bagaimana Q menjadi P? Oke. Soal yang kedua dikatakan adalah P menjadi Q menjadi P. Ya. Nah, Q menjadi P. Q dibalik teman-teman, Q menjadi P. Tadi kan P menjadi Q, sekarang Q menjadi P. Perhatikan lagi mana yang berbeda. Ya. Oh. Nah. Yang berbeda masih tetap sama dong karena P ke Q atau Q ke P. Nah, gini. Oke, sekarang kita lihat lagi kemungkinannya, teman-teman. Apa yang harus dioperasikan baris di situ supaya bisa menghasilkan apa yang diharapkan. Q menjadi P, ini menjadi di sini. Yang berbeda ini berarti min 1 ini diharapkan menjadi 1. Minus 1 ini diharapkan jadi 0. Minus 1 ini diharapkan jadi 2. 0 ini diharapkan jadi 4. Ayo kita pikirkan gitu loh. Bagaimana caranya? Apakah dengan menambahkan atau mengalihkan dengan baris 2, baris 3 itu terserah ya. Maka yang kita perlu modifikasi adalah baris 1 pada matrik Q. Di sini yang harus dirubah. Kenapa Q menuju P? Atau Q menjadi P. Berarti yang sini harus dirubah. Maka kemungkinannya adalah menambahkan baris 1 dengan baris 2. Hasilnya kalau minus 1 jadi 1 bagaimana ya? Oh, berarti dia minus 1 harus ditambahkan dengan 2 supaya hasilnya 1. 2 ada nggak di sini? Oh, lihat. Oh, ada 2 nih di sini. Kita periksa dulu gitu ya. Maka di sini sudah saya katakan bahwa kemungkinannya adalah menambahkan baris 1 dengan baris 2. Baris yang ini pada Q dengan ditambahkan dengan baris 2 pada Q juga. Coba kita periksa ya. Minus 1 ditambah dengan 2. Hasilnya betul nggak 1? Oh iya, betul 1. Yang berikutnya, minus 1 ditambahkan dengan baris 2 dengan 1. Berapa? 0. Oh, benar juga nih. Lalu lihat yang ketiga, minus 1 ditambahkan dengan baris 2 dengan 3. Betul nggak? Oh iya, jadi 2. Minus 1 tambah 3, 2. Yang terakhir, 0 ditambahkan dengan 4. Oh, betul, 4. Maka, kita sudah dapat sesuatu yang betul, atau operasi elementer yang betul adalah row 1 tambah row 2, atau baris 1 tambah baris 2. Paham, teman-teman? Lihat saja kemungkinannya, gitu ya, dengan melihat tiga cara modifikasi. Oke, dapat. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, teman-teman. Oh, sorry, bukan ketiga, tapi yang poin 3.
Oke teman-teman, sekarang adalah yang ketiga, Q menjadi R. Q menjadi R. Periksa teman-teman. Ya. Periksa. Yang berbeda baris berapa? Matrik Q menjadi R. Yang berbeda, kita lihat ya. Oh, Q sama R. Atasnya sama. Bawahnya sama. Yang kedua sama. Yang ketiganya, oh yang ketiga ini berbeda nih. Ya, saya tandain ya. Ya. Dapat nih ya. Oke. Q menjadi R itu adalah yang berbeda pada baris 3. 111024. Maka kita harus modifikasi baris 3 pada Q. Ya. Q menjadi R. Matrik Q dan R, teman-teman, yang berbeda hanya pada baris 3. Ya, sepakat. Lalu, maka yang kita perlu modifikasi ada baris 3. Pada matrik, ini pada matrik Q. Ya. Maka yang kita perlu modifikasi adalah baris 3 pada matrik Q. Kenapa matrik Q? Karena Q menjadi R, teman-teman. Maka kemungkinannya adalah mengurangi baris 2 dengan baris 3. Baris 2 berapa sih itu? Baris 2, ini 2 ya. Baris 2 dengan baris 3. 2 kurang 1 berapa? Berapa teman-teman? 2 kurang 1. Nah, ini ya. Betul nggak kalau mengurangi baris 2 dengan baris 3? Sok, perhatikan dulu. Betul nggak? Betul? Ayo. Mengurangi baris 2 dengan baris 3 pada matrik Q. Betul ya? Atau salah sih, teman-teman? Coba periksa dulu. Betul. Betul ya. Oke. Nah, setelah saya jawab, baru saya jawab betul. Nah, 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1. Ya, 2 kurang 1, 1. 1 kurang 1, 0. 3 kurang 1, 2. 4 kurang 0 adalah 4. Maka kita mendapatkan adalah persamaannya ini, teman-teman. Ya. B2 kurang B3. Sampai sini selesai teman-teman. Tetapi gini, ya, ada dalil yang kebanyakan bilang gini, kalau kita merubah pada baris 3, merubah pada Q, teman-teman, ya, dan yang kita rubah adalah baris 3-nya. Sekali lagi, kalau kita merubah matrik itu pada baris 3, maka banyak dalil yang mengatakan baris 3-nya disebut duluan, teman-teman. Paham? Kalau ini yang disebutkan baris berapa dulu, teman-teman? B2 dulu atau B3 dulu? B2. B2. Banyak yang dalil, orang mengatakan ya, kalau yang dirubah B3, maka yang dirubah adalah B3, maka yang disebutkan duluan adalah B3-nya yang dirubah dulu. Maka kalau berdasarkan baris dalil tersebut, teman-teman, maka saya tinggal merubah saja yang asalnya B2 minus B3, karena B3-nya harus di depan, saya buat seperti ini. Minus B3 tambah B2. Sama nggak hasilnya? Sama.
Ya, sekali lagi teman-teman, ini hanya berdasarkan dalil, berdasarkan pendapat orang-orang yang mengajarkan tentang statistik lagi, matrik ini. Dikatakan sekali lagi, kalau kita merubah B3, berarti B3-nya harus disebut duluan. Maka dirubah menjadi minus B3 tambah B2. Pak, salah nggak, Pak? Kalau saya menjawab B2 dikurang B3. Secara isi tidak salah, teman-teman. Ya, kalau nanti misalnya kalian tugas atau UAS, kalian buat B2 minus B3 is okay, gitu ya. Nah, gitu. Cuman nanti kalau misalnya kalian berdebat dengan orang atau siapapun mahasiswa lain, bagaimana ini jadi minus B3 tambah B2? Dia menyebutkan gitu. Oke, kalian sudah paham. Oh, ada dalil yang mengatakan kalau B3 disebut yang dirubah, berarti B3 disebut duluan. Nggak jadi masalah, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, karena ini hasilnya pasti sama. Ya, kita lanjut. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Kita lanjut ke berikutnya, teman-teman. Contoh nomor 2. Contoh, tentukanlah sepasang operasi baris elementer yang kalau dikerjakan berturut-turut, dikerjakan berturut-turut mengubah matriks ini. Matriks yang kiri menjadi yang kanan. Kalau kita lihat, matriks kiri dan kanan mempunyai dua baris yang berbeda, teman-teman. Ya, baris pertama sama, 1022. Baris kedua berbeda, 2132, ini 01, ada jauh ya. Ini 1112, ini 0 minus. Maka dikatakan tolong buat dua operasi atau sepasang operasi baris elementer yang kalau dikerjakan berturut-turut mengubah baris ini menjadi baris yang di kanannya. Maka kita harus periksa lagi, mana yang berbeda. Oke, yang biru sama yang merah berbeda nih. Udah ketemu. Lalu kita lihat lagi kemungkinannya. Maka baris 2 harus dikurangi dengan 2B1. 2B1 ini apa? Perkalian antara angka 2 dengan baris 1, teman-teman. Karena kemungkinannya itu. Kan memang boleh. Memodifikasi adalah boleh dengan mengalikan dengan sembarang angka asal bukan 0. Tadi kan ada ya dalil itu ya. Oke. Maka kalau kita lihat, aduh gimana ya? Supaya ini sama dengan ini. Pengen cari-cari, riweh gitu kan. Kalau 2 dikurang 1, katanya baris 2 dikurang, misalnya B2 kurang B1. 2 kurang 1, 1. Oh, ini kok 0, gitu ya. Atau misalnya 1 tambah 2, oh kok ini 0, gitu ya. Atau bagaimana kalau 2 kurang 1, 1. Oh, kok nggak dapat ya? Cari lagi, oke. Saya berarti harus mengalihkan baris 1 ini dengan bilangan 2. Maka dapat saya adalah 2, 0, 4, 4. Betul ya? Saya kalikan dengan 2. Kalau saya dapat ini 2, dapat 0, dapat 4, dapat 4, maka coba kita kurangi B2 yang ini dikurangi dengan 2 dikali B1 ini. 2 kali 1 berapa? 1. 2 kurang 2 kali B1, 2 kurang 2 adalah 0. Oh, betul ya? Coba, betul nggak untuk kolom yang keduanya? 1 dikurang 2 kali 0. 0. 1 kurang 0 berapa? 1. Oh, benar juga nih. Keren gue nih, gitu ya. Lalu kita lihat lagi. 3. 3 dikurang 4. 3 dikurang 2 kali 2. Berapa? 3 kurang 4. Minus 1. Oh, benar, keren juga gue, gitu kan. Lalu lihat lagi yang keempat, kolom keempat. 2 dikurang 2 kali 2. 2 kurang 4. Minus 2. Oke, dapat, teman-teman. Maka kita sudah mendapat modifikasinya. Berarti maka baris 2 harus dikalikan dengan 2B1. Jadi kita dapat operasi yang pertama, operasi baris elementernya, OB-nya adalah ini. Ini terpenuhi baris 2. Sekarang baris 3, teman-teman. Bagaimana caranya? Apakah ditambah, dikurang, dikali, atau bagaimana nih yang merah ini? Supaya 1 menjadi 0, 1 menjadi 1, 1 menjadi minus 1, dan 2 menjadi 0. Maka kalau di sini dilihat, lalu untuk baris 3 atau row 3, dapat dengan cara mengurangi baris 3 dengan baris 1. Bisa nggak ya? Yang ini 1 kurang 1,
Baris 3 dikurang baris 1. 1 kurang 1, 0. Oh iya, betul 0. Lalu 1 dikurang 0 berapa? 1. 1 dikurang 2, minus 1. 2 kurang 2, 0. Oh benar, dapat nih. Berarti baris ketiga, operasi yang berikutnya adalah B3 minus B1. Teman-teman ya. Berarti karena baris 2 dan baris 3 sudah kita dapat operasi baris elementernya, ya sudah. Karena kan yang berbeda cuma 2. Tentukan sepasang operasi, berarti kita sudah mendapat operasi baris elementer yang pertama dan operasi baris elementer kedua. Maka sepasang operasi tersebut adalah B2 kurang 2B1 dan B3 kurang B1. Paham teman-teman? Bisa dipahami? Suara saya terdengar? Ini tutup semua. Bisa, Pak. Dengar, Pak. Saya, ya. Saya lanjut ya. Bisa. Oke, sekarang kita lihat teman-teman. Yang terakhir nih, bagaimana operasi baris elementer. Contoh ketiga. Ya. Kalian diminta untuk ini, diketahui matriks A 3 kali 3, 10 minus 2 dan seterusnya. Tentukan matriks baru katanya yang diperoleh setelah melakukan operasi baris elementer. Ini kalian ciptakan suatu matriks baru dengan melakukan operasi baris elementer. Ada berapa proses? Ada 3 katanya teman-teman. Ya. Di mana adalah yang pertama 2R1. Lalu operasi yang kedua adalah R2 tambah R2 menjadi R3. Nih. Lalu yang ketiga adalah R2 tambah 3R3. Sekali lagi saya katakan R itu sama dengan B. Ya. Supaya nanti ini RT naon, BT naon. Kalau B baris, R itu row. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja. Maka ada 3 operasi ini teman-teman. Ada operasi ini, persamaan linear ini yang harus dikerjakan pada matriks ini. Berarti kalian harus mengerjakan 3 proses ini dong ya. Yang pertama 2R1 artinya apa? 2 dikali baris 1 atau 2 dikali baris row 1. Ya kan? 2R1 berarti 2 dikali baris 1. Maka kita kalikan saja. Operasi yang pertama nih OP1 ya. Operasi yang pertama AOP1 ini adalah 2 dikali baris 1 mana? Ini. Ya. Teman-teman, saya ini lagi biar jelas. Berarti yang dikalikan dengan 2 mana yang ini, teman-teman? Ya. Berarti dikatakan operasi yang pertama 2R1, 2 kali baris 1. 2 kali 1, 2. 2 kali 0 adalah 0. 2 kali minus 2, minus 4. Bagaimana dengan baris 2 dan baris 3? Ya nggak perlu lagi, kan yang diminta operasinya ini. Dan baris 2 dan baris 3 adalah sesuatu yang sudah sama. Ya kalian kalikan saja yang 2R1, 2 kali B1. Nih, dapat. Selesai. Lalu yang kedua, dilanjutkan dengan R2 menjadi R3. Merubah baris 2 menjadi baris 3, teman-teman. Saya ingatkan lagi di awal tadi. Modifikasi itu ada 3 cara. Apakah merubah posisi baris? Nah, ini merubah posisi baris, teman-teman. Ya. Ingat teman-teman, operasi yang pertama sudah menjadikan sesuatu yang baru. Berarti operasi yang kedua itu harus mengikuti atau mengambil data atau mengambil nilai dari operasi yang pertama. Ya, contoh ini. Dia operasi yang kedua bukan mengambil dari sini lagi, teman-teman. Tapi mengambil sudah sesuatu yang baru di sini. Paham ya? Yang sudah menjadi operasi pertama itu yang diambil sebagai datanya. Berarti dikatakan R2 baris 2 digantikan dengan baris 3. Artinya baris 2 dan 3 ditukar. Asalnya ini teman-teman, ini sudah jadi data yang baru ya. Jangan lihat lagi dari sini loh. Maka baris 2 ini baris 2 ditukar teman-teman
menjadi dia posisinya di baris 3. 2 katanya baris 2, row 2 menjadi baris 3. Ya rubah saja langsung pindahkan ke 3. Yang asalnya 3 di sini, ya. Asalnya 3 di sini pindahkan menjadi baris 2. Ini kan ya. Asalnya baris 3 pindahkan ke atasnya, jadi di sini dia. Kalau mempertukarkan itu ya sudah tinggal di switch saja. Dirubah ya, ganti. Operasi yang pertama 2R1 sudah, lalu R2 digantikan dengan R3 sudah. Sekarang yang ketiga. Lihat lagi, R2 baris 2 ditambahkan dengan 3 dikali baris 1. Bagaimana caranya? Teman-teman, saya perbesar lagi biar kelihatan. Operasi yang ketiga dilanjutkan dengan R2 baris 2 ditambah dengan 3 dikali R3. Artinya apa? Baris kedua dijumlahkan dengan 3 kali baris ketiga. Hasilnya bagaimana? Saya copy dulu yang ini. Ya. Baris 2. Ya, ini teman-teman. Ingat, ambil dari data yang terakhir ya. Operasi yang kedua teman-teman nih. Ya, ini operasi yang kedua, yang terakhir tadi. Yang mengganti baris 2 dengan baris 3. Sekarang operasi yang terakhir dikatakan apa? Baris kedua yang ini dijumlahkan dengan 3 kali baris ketiga. Maka hasilnya seperti ini teman-teman. 204 masih pada posisi yang sama. Lalu baris 2-nya yang ada operasi barisnya di sini. Operasi baris elementernya pada baris 2. Dikatakan apa? Baris kedua yang ini dijumlahkan minus 1 ya teman-temannya isinya ya. Minus 1 ditambah dijumlahkan dengan 3 kali baris ketiga. Baris ketiga mana? Ini 245. Maka 3 dikali 2 ya, ini dapat. Lalu apa lagi? Minus 2 dijumlahkan ditambah dengan apa? 3 dikali baris ketiga, 3 kali 4. Ini dapat sini. Lalu yang ketiga nih 3 baris 2 ditambah dengan 3 dikali baris ketiga. Baris ketiga berapa? 5. Maka kita dapatkan 20 minus 4 ini adalah berapa teman-teman? Minus 1 tambah 6, minus 5, jadi 5. Lalu yang ini 10 dapat dari mana? Minus 2 ditambah 12, jadi positif 10. Lalu 3 ditambah 3 kali 5, 15. 3 tambah 15, 18. Ya teman-teman. Ya. Hasil yang barunya seperti apa? Kita lihat. Hasil barunya seperti ini jadinya ya. Jadi kalau ditulis secara lengkap, baris elementer itu seperti ini teman-teman. Asalnya yang pertama, operasi yang pertama, ya, ini R1. 2 dikali R1 dapat ini. Lalu dimasukkan operasi yang kedua. R2 menggantikan posisi R3. Oke, jadi seperti gini. Lalu operasi yang ketiga, R2 ditambah 3, R3 menjadi R2. Seperti ini. Operasi pertama, operasi kedua, operasi yang ketiga. Maka jadi matriks baru yang diperoleh dari hasil OBE ini adalah, ini ya teman-teman yang terakhir ya. 2, 0, minus 4, 5, 10, 18, 2, 4, 5. Ya, jadi dari sebuah persamaan teman-teman itu bisa menjadi sebuah metrik. Kenapa? Metrik itu adalah sebuah persamaan linear. Bisa dipahami? Saya. Ini teman-teman, slide terakhir